Kita jangankan harta, diri kita sendiri pun tak mampu kita menjaganya. Tidur kita, siapa yang menjaga kita? Kalau bukan Allah Tuhan kita yang menjaga kita, mati kita tuan. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menyaksikan kita. Jadi cukup inti hidup kita nih, cukup Allah segalanya, termasuk menyaksikan. Kalau Allah sudah menyaksikan kita, untuk apa kita disaksikan oleh orang lain lagi? Kalau seandainya kita ini tuan-tuan sekalian, kita sembahyang tahajud, ingin kita didengar oleh orang. Oh, fulan bin fulan itu rajin sembahyang tahajudnya. Sum'ah, bangga gitu. Sembahyang ajin, ini ajin segala macamnya, bangga gitu. Itu artinya kita belum merasa cukup dengan Allah. Kita ingin juga dipandang oleh orang lain. Kalau begitu, muncullah ria-ria tadi. Insya Allah dan pasti wa kafa billahi syahida, bila Allah cukup yang saja menyaksikan kita, akan hilanglah secara otomatis sifat ria dalam diri kita itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi aghna man arafah. Wa kafa man wakkala ilaihi amrah. Fala yahtaju ila syai'in dunah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin a'lal wara ma'rifatan wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man tabi'a sunnatahu wa manhaja, amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita kembali dapat hadir di majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatus tsaniyatu wal 'ishrun ba'da al-mi'ati tsaniyah min al-hikamil 'athaiyah. Qala al-imam al-'arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-222 dari Al-Hikam Al-Atha'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Kata beliau, tatallu'uka ila baqa'i ghairih dalilun ala adami wujdanika lah. Wastihashuka bifuqdani ma siwa dalilun ala adami wuslatika bih. Menginginkannya engkau kepada kekalnya selain Allah
itu merupakan dalil atau bukti atas tiada ma'rifatnya engkau bagi Allah. Dan liarnya engkau dengan kehilangan sesuatu selain Allah, itu merupakan dalil atau bukti tiada sampainya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tuan-tuan sekalian, lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-222 ini. Iradatuka baqa'a ghairihi ta'ala ma'aka mimma yajurruka ila ma'siyati dalilun ala bu'dika anhu. Menghendakinya engkau akan tetapnya sesuatu selain Allah daripada perkara-perkara yang membawa engkau kepada maksiat, maka itu suatu bukti jauhnya engkau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya begini, tuan-tuan sekalian. Mari kita mulai dari pakaian yang kita pakai. Seringkali pakaian yang kita pakai ini membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Tapi kita ingin pakaian itu tetap kita pakai. Sudahlah kita tahu bahwa pakaian itu membawa kita kepada maksiat kepada Allah, goma pula kita makainya. Kalau demikian adanya, itu dalilun bukti bahwa jauhlah kita dari Allah. Perhiasan, ini ibu-ibu yang di belakang. Seringkali perhiasan itu membawa kita maksiat kepada Allah berupa kesombongan, keangkuhan ketika kita memakainya. Tapi kita hendak juga memakainya. Padahal kita dah tahu, baik pakaian itu, perhiasan itu nampak bahwa menggiring kita, yajurruna, menggiring kita, membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Lahirlah sifat sombong, angkuh dan lain-lainnya. Tapi kita ingin juga tetap pakaian perhiasan itu ada pada kita. Kalau begitu, dalilun ala adami bu'dikaan, dalil bahwa bukti bahwa kita tu memang jauh dari Allah. Usah kita nak katakan kita dokek dengan Allah. Mestinya tuan-tuan sekalian, kalau kita tahu bahwa pakaian itu membawa kita kepada maksiat, perhiasan itu membawa kita kepada maksiat, sombong kita, angkuh kita, mestinya kan disingkirkan itu, dijauhkan, ditinggalkan. Ini sebaliknya. Sebaliknya itulah yang menjadikan kita memang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraan. Ada orang pernah bercerita pada saya, Tuan, dulu saya punya Mercedes. Kalau saya berhenti di jalan untuk keperluan sesuatu, turun saya dari mobil saya itu. Macam naik bahu saya. Dipandang di orang. Oh, ini dia naik Mercy. Saya ganti, Tuan. Dengan apa? Camry. Oh, sama punya. Entah kono tak tahu bayar cukai, tak apa pajak, tak apa. Dibukanya pintu tu. Ya. Terasa hati. Kita kan tak pernah naik Mercy. Tak mana terasa kita. Ya, Avanza. Itu aja paling kuat. Keluar dari Mercy itu. Nampak berbunga-bunga hati itu. Dipandang orang, kita ingin orang tertuju pada kita. Karena kita keluar dari Mercedes itu. Pekerjaan begitu juga. Pekerjaan ini seringkali membawa kita kepada melanggar hukum-hukum Allah. Banyak pekerjaan itu. Membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Tapi nyatanya begitulah tuan-tuan sekalian. Kalau kita bekerja tidak maksiat, tak untung pula dia. Maksiat akhirnya.
Sudah tahu bahwa pekerjaan itu mengganggu kita, membawa kita kepada maksiat kepada Allah, tapi kita ondak juga bekerja di tempat itu. Mestinya kalau kita tahu ini, mestinya orang-orang yang ingin mengenal Allah ini dia. Kalau dia tahu bahwa pekerjaan itu dia membawa dia maksiat kepada Allah, dia tahu dia bekerja di situ, dia berdusta. Dia bersumpah dengan sumpah palsu. Dia berbohong, tahu dia, tapi dia tetap juga bekerja di tempat yang penuh dengan kebohongan itu. Dalilun ala bu'dika anhu. Itu merupakan dalil bahwa kita tuh yang bekerja di tempat itu memang jauh kita dari Allah itu. Maka carilah pekerjaan kita yang orang-orang suluk ni dan tuan-tuan sekalian, carilah pekerjaan yang tidak membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Perhiasan juga dan sebagainya tidak membawa kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia kendaraan, kemudian kawan yang tidak membawa kita kepada maksiat kepada Allah. Berapa banyak orang berkawan dengan orang-orang yang tinggi pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, dia berbangga. Makanya indahlah. Ini di silam ini setiap bulan dibaca, dia berzanji. Salah satu bait ini bacakan, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum wa ya'udu mardahum wa yushayyi'u janaizahum wa la yahqiru faqiran. Salah satu baitnya. Bahwa Rasulullah itu, tuan-tuan, seorang penguasa yang luar biasa, punya kekuasaan yang hebat, goma berkawan dengan orang fakir, goma berkawan dengan orang miskin. Yuhibbul fuqara wal masakin wa yajlisu ma'hum, dan suka duduk bersama mereka. Terkadang kita tak goma. Kenapa? Karena kalau kita berkawan dengan orang miskin tak bisa menjadi perhiasan untuk kita. Tapi kalau kita berkawan dengan pejabat-pejabat, orang kaya-kaya dipandang orang hebat, Fulan bin Fulan tuh kawannya hebat-hebat. Banggalah kita. Iradatuka baqa'a ghairihi ta'ala ma'aka min kulli ma yashghaluka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala dalilun 'ala 'adami sidqika ma'allahi ta'ala. Menghendakinya engkau akan selain Allah bersama engkau dari tiap-tiap yang mengganggu, mendinding dari Allah, itu suatu bukti bahwa engkau tidak jujur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi jauh, ini tak jujur kepada Allah. Kalau ada manusia tak jujur kepada Allah, apalagi kepada manusia, Tuhannya saja didustainya. Maka kita payah kita percaya kepada manusia. Kita hanya percaya kepada Allah yang tidak pernah ingkar akan janji-janjinya. Walau dia keluarga kita, keluarga dekat kita. Walaupun pakaian tadi, perhiasan, kendaraan, pekerjaan, tidak membawa kita kepada maksiat, tuan-tuan sekalian, tetapi menggiring kita selalu lupa kepada Allah, lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak membawa kepada maksiat, tetapi menjadikan kita dengan pekerjaan itu lalai, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang tertunda, pengajian tertinggal. Ya, kenapa? Karena sibuk mengurus ini dan itu. Maka pekerjaan itu menyibukkan kita dengan hal-hal itu. Jadi kalau seandainya pekerjaan itu menjadikan kita sibuk, lupa Allah, lalai Allah, itu artinya kita tak jujur dengan Allah. Oh sah, tuh dah. Memang tak jujur. Walaupun dia tidak sampai kepada membawa kepada maksiat, tapi pekerjaan itu membawa kita lalai, lupa kepada Allah. Itu bukti bahwa kita ini tak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pekerjaan seperti ini dia masih diminati dia, ya berarti kita memang tak jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah pekerjaan-pekerjaan tuan-tuan sekalian yang kita bisa sembahyang berjamaah.
sembahyang sunnah, bisa kita mengaji, bisa kita silaturahmi, bisa kita zikir, baca Al-Quran, dan sebagainya. Itulah bukti menunjukkan bahwa kita itu memang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana tak jujurnya? Kalau begitu, di mana ketidakjujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam sembahyang, dan sembahyang tadi kita selalu berikrar. Setiap sembahyang kita berikrar. Ikrar yang selalu kita kumandangkan, kita baca, inna salati, sesungguhnya sembahyangku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamatiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah seru sekalian alam. Ya, dibaca terus itu. Inna salati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Rupanya kita berkojo lalai pada Allah. Tuan-tuan sekalian. Kita baca sembahyang, kita berkojo, dan pekerjaan itu melalaikan kita kepada Allah, kan bertentangan, artinya kita tak jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau ada seorang hamba yang tidak jujur kepada Tuhannya, apalagi kepada manusia, kepada Tuhannya saja dia dustai. Kemudian tuan-tuan sekalian, iradatuka baqa'a ghairihi ma'aka minal waridat kal kashfi wa ghairihi dalilun ala adami ma'rifatika billah. Menghendakinya engkau akan tetapnya selain Allah bersama engkau daripada warid-warid seperti kasyaf dan selainnya, itu merupakan dalil atas tiada ma'rifatnya engkau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan panjang lebar kita bicara tentang ma'rifatullah, macam mana sebetulnya itu. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam kita menuju Allah ini, ayuhas salikun, orang-orang yang bersuluk, orang yang bertarikat, orang yang bersuluk, dan tuan-tuan sekalian, itu setiap kali kita mau bertarikat atau masuk suluk, minta izin Tuan, saya mau bersuluk 10 hari, 10 malam. Mohon doa dan bimbingan Tuhan untuk saya mengenal Allah. Dan setiap kali kita ingin berzikir, selalu kita baca, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Tujuan akhir kita tuh adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, di dalam perjalanan kita menuju Allah itu ada yang namanya al-waridat. Warid. Ya, dulu pernah kita bahas wirid dan warid. Wirid itu dari kita, warid dari Allah. Bila kita berwirid, Allah akan berikan warid kepada kita. Berupa kelebihan-kelebihan. Apa dia? Kalau sudah banyak zikirnya, 1000, 2000, dan lebih, setahun, 2 tahun, berpuluh tahun, itu akan datang kelebihan-kelebihan itu. Orang-orang dulu, tuan-tuan, ketika mereka bersuluk, tidak pernah mereka berangan-angan untuk sampai kasyaf, doanya makbul, tak sampai pikir mereka sampai ke tahap itu. Mereka hanya lillahi ta'ala. Tapi karena keikhlasan mereka itu, hadirlah kelebihan-kelebihan tadi. Terkadang kita sekarang mencari itu. Goma dibilang kasyaf. Kasyaf kok 24 jam. Pagi sampai pagi kasyaf dia. Itu dusta. Tak betul itu. Dan kita sudah bicara tentang kasyaf ini. Maka akan ketika kita berzikir, terus berzikir setahun 2 tahun. Dia al-waridat itu, dia akan datang. Dan itu merupakan gangguan. Kelebihan, tapi dia gangguan. Berupa penglihatan, pendengaran, rasa yang dirasakan. Selalu saya sampaikan, bila Tuhan merasakan itu, laporkan kepada guru. Jangan laporkan kepada orang lain. Tak apa-apa, dia bilang nanti. Ikut Tuhan kau dah keramat kau. Sudah lah kita. Berhio-hio lah begitu deh. Akhirnya berubah profesi itu. Jangan kita nanti sudah menyelesaikan suluk, ada kelebihan, jadi dukun. Jadi. Oh bukan begitu tujuan kita. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kan pernah saya sampaikan kepada tuan-tuan, seorang khalifah mengadu pada saya. Orang-orang kampung di negeri tempat saya tinggal datang kepada saya, wahai Tuan, tolong doakan. Ditawarkannya. Mujarab, kata dia. Besok datang lagi, mujarab. Tengok tuh.
Iko hati-hati, jangan bangga, jangan gembira, hati-hati. Jangan kita senang, jangan hiraukan, tinggalkan itu. Jangan jadikan itu profesi, tuan-tuan sekalian. Kalau kita jadikan profesi, inilah tadi katanya. Jangan kita harapkan itu. Kalau kita berharap, bukti bahwa kita belum sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kelebihan-kelebihan sebagaimana pembahasan kita tempo hari, kalau datang waridat itu, dia sebagai penyampai. Datang waridat itu, itulah menyampaikan kita kepada Tuhan dengan cara jangan hiraukan. Tapi kalau kita hiraukan, senang bangga kita, itulah sebagai penghalang kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak orang mendakwa dia sudah kasyaf. Tak benar. Orang yang sudah kasyaf tidak akan senang dengan hal-hal yang demikian, tuan-tuan sekalian. Kita ni bersuluk ini hanya kita mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati ini kita tak tahu. Banyak orang sakit, hidup dia berkepanjangan. Banyak orang yang sehat walafiat, mati tiba-tiba. Jadi artinya paling tidak kita bersuluk ada persiapan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah meninggal fulan bin fulan tuh, oh ya, di mana meninggalnya? Di rumah suluk. Sodap no ngacito itu. Walaupun hasilnya kita tak tahu dah. Hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi cito yang beredar di kalangan manusia, di mana matinya? Rumah suluk. Takut kita mati di mana? Di kedai kopi. Malu kita, keluarga kita pun malu. Maka banyak-banyaklah kita pergi ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan salah faham, bukan saya melarang tuan-tuan untuk kedai kopi, pergilah apa dah. Ya, ini ke siang malam. Pagi situ, malam situ, potang semua situ. Kadang tukang kopi itu tak ada orang lain lagi katanya. Dia aja ditengok si pagi. Tuan-tuan sekalian, iradatuka baqa'a ghairihi ma'aka dalilun ala adam iktifa'ika billahi ta'ala. Kemudian lagi, menghendakinya engkau akan selain Allah beserta Allah. Itu satu dalil bahwa engkau tidak merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita masih menghendaki macam-macam selain Allah, artinya kita masih belum cukup dengan Allah. Tuan-tuan sekalian, kemarin pun sudah kita bahas dia. Wa kafa billahi waliya. Wali itu artinya pelindung. Lalu kita terjemahkan, maka cukuplah Allah yang mencintai kita. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, untuk apa cintanya makhluk? Kalau Allah sudah cinta pada kita, untuk apa cinta makhluk itu lagi? Kalau sudah penghuni langit cinta kepada kita, dikatakan yud'al qabul. Allah berikan, letakkan kepada al-qabul, perkataannya, perbuatannya didengar oleh orang sami'na wa ata'na. Kenapa? Karena dia dicintai oleh orang-orang langit. Kalau sudah orang langit cinta pada dia, akan cintalah orang-orang yang berada di bumi. Wa kafa billahi waliya. Wa kafa billahi wakila. Segala perkara-perkara diserahkan kepada Allah. Begitu tuan-tuan sekalian. Kita sebenarnya hidup ingin sampai ke tahap itu. Cukuplah Allah, bukan selain Allah. Kalau Allah mencukupkannya, jadi kita mencintai Allah, kita berbuat bagaimana Allah mencintai kita. Kalau kita ingin manusia mencintai kita, banyak lotih kita. Kalau 1.000 orang, 2.000 orang, kita ingin mereka mencintakan kita, uang kau lain seleonya. Uang kau lain seleonya. 1.000 orang, 1.000 selera. Kita buat untuk mereka cinta pada kita, lotih kita. Baik kita berbuat sesuatu yang Allah cinta pada kita. Kalau sudah penduduk langit cinta, cintalah penduduk bumi ini. Wa kafa billahi wakila, yang menjaga kita. Jangankan harta kita, tuan-tuan sekalian. Itu kan tamu itu kan banyak datang. Tuan-tuan supaya tahu, orang datang ke Besilam ini bukan untuk diramal. Saya katakan bukan untuk diobati. Ya, saya duduk sini bukan untuk mengobati. Memang banyak yang sakit-sakit datang nih. Tapi untuk mendoakan.
Karena Tuan Guru Syekh Abdul Barak kan dia tidak begitu. Beliau ini alim warazuk mendoakan. Bukan untuk diramal, bukan untuk didukuni segala macam, hanya untuk didoakan. Apa contohnya? Tuan, iko sawit itu luas. Selalu gitu. Lotih saya Tuan. Asik kono cuy aja sawit saya. Tengok tuh. Macam mana cara menjaganya? Silap-silap kita, habis nyawa kita. Tuan, kita yang punya sawit, nyawa kita yang habis. Wa kafa billahi wakila. Kita kan tak sanggup menjaga harta kita. Jangankan harta, diri kita sendiri pun tak sanggup kita menjaganya. Jadi yang tadi itu, macam mana cara Tuan sawit saya masih curi saja. Kadang-kadang tuan-tuan sekalian, luar biasa manusia ini. Tadi pandangnya tuh, yang datang ke nenek-nenek berumur lebih, mungkin 70 tahun. Mungkin sebatang kara, mungkin ada cucu atau anaknya. Dia punya sawit, mungkin ada berapa pokok saja. Tak sampai menginyam. Hilang aja. Asal malam, asal golap, datang pagi hilang. Jadi saya bilang begini, ini bawa saja air nih, nanti ibu siramkan aja ke bagian tertentu di tanah ibu itu. Ibu berdoa, kami berdoa. Makanya kan tuajuh zuhur itu tuan-tuan sekalian, dia kan jarang ada hajat. Ya Allah, sampaikanlah, kabulkanlah segala permintaan hajat hamba-hamba yang datang ke wasalam ini. Ibu siramkan ke situ, niatkan Allah, tanamkan rasa takut di hati orang yang masuk ke kebun ibu itu. Kalau dia masuk kebun orang lain, nantain tuh. Jadi cukup ya. Kita jangankan harta, diri kita sendiri pun tak mampu kita menjaganya. Tidur kita. Siapa yang menjaga kita? Kalau bukan Allah Tuhan kita yang menjaga kita, mati kita Tuhan. Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah yang menyaksikan kita. Jadi cukup inti hidup kita nih, cukup Allah segalanya. Termasuk menyaksikan. Kalau Allah sudah menyaksikan kita, untuk apa kita disaksikan oleh orang lain lagi? Kalau seandainya kita ini tuan-tuan sekalian, kita sembahyang tahajud, ingin kita didengar oleh orang. Oh, fulan bin fulan itu rajin sembahyang tahajudnya. Sum'ah, bangga kita. Sembahyang ajin, ino ajin segala macamnya, bangga kita. Itu artinya kita belum merasa cukup dengan Allah. Kita ingin juga dipandang oleh orang lain. Kalau begitu, muncullah ria-ria tadi. Insya Allah dan pasti wa kafa billahi syahida. Bila Allah cukup yang saja menyaksikan kita, akan hilanglah secara otomatis sifat ria dalam diri kita itu. Jadi cukup tuan-tuan sekalian. Hanya Allah tempat kita bergantung. Cukup Allah saja, tak ada yang lain lagi. Ala tara ila Ibrahim salatu wassalam hina ulqiya fin nar iqtarat alaihi Jibril fil hawa faqala alaka hajah. Faqala Ibrahim, amma ilaika fala, wa amma ilallahi fabala. Apakah engkau ala tara ila Ibrahim? Apakah engkau tidak melihat kepada Nabi Ibrahim? Artinya, apakah engkau tidak tahu kisah tentang Nabi Ibrahim? Hina ulqiya finnar. Ketika dia mau dicampakkan ke kobaran api yang maha hebat. Ada riwayat mengatakan diletakkan di ujung kayu Nabi Ibrahim ini, atau di dalam wadah, atau manjanik. Dulu ada senjata manjanik namanya, dilemparkan dia, tobang bondo. Ada riwayat mengatakan, begitulah Ibrahim dibuat. Diletakkan dia di ujung, macam dipanah dia, tobanglah Nabi Ibrahim kok, masuk ke kobaran api yang maha hebat itu. Kan raja, untuk raja yang lalim, yang zalim ingin membunuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan situasi yang mengerikan itu, datang Jibril alaihissalam. Sodapnya ya. Kita dah bahaya, datang Jibril. Kita bahaya, siapa nak menolong kita? Dibiarkan buang ada. Apa kata Jibril? Ikut Jibril. Apa kata Jibril? Faqala alaka haja. Adakah engkau keperluan pada? Kata Jibril. Tuan-tuan sekalian.
Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kekuasaannya. Mudah saja Allah nih ya. Diturunnya hujan padam. Ya kan, dibacanya wa nakhtimu ala, mungkinlah begitu Tuhan, tak nampak wang Ibrahim. Allah biarkan secara lahiriahnya. Dipandang, dilihat, akan dibakarlah. Allah nak menunjukkan kekuasaannya. Macam mana hukum kausalitas itu, hukum sebab akibat tak berlaku dia. Panas yang biasanya dia membakar, tidak membakar. Api yang mengalir bisa beku, tuan-tuan sekalian. Jadi dalam situasi yang mengerikan itu ditawarkan kepadanya Jibril. Alakah hajah? Adakah engkau perlu padaku? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Kata beliau, faqala Ibrahim, amma ilaika, pada engkau tidak. Pada engkau aku tak perlu. Dah. Ikut dah mengeri ke tuan. Ikut nak dimasukkan ke kobaran api. Apa hajat engkau? Minta padaku. Biar aku tolong. Amma ilaika fala. Aku tak perlu engkau. Wa amma ilallah fabala. Adapun kepada Allah aku perlu. Tuan-tuan sekalian. Ini menunjukkan sampailah makrifat Nabi Ibrahim. Jangankan kepada orang, kepada malaikat Jibril pun beliau tak perlu. Cukup Allah sebagai wakilnya. Tuan-tuan sekalian. Kepada engkau aku tak perlu. Tapi kepada Allah aku perlu. Faqala Allah, maka berkatalah Allah. Firman Allah, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kadang-kadang pertolongan itu datang ketika saat yang tidak ada pertolongan lagi. Kalau kita ada pekerjaan, ada pintu untuk kita menyelesaikannya. Pada saat tak dapat kita jalan lagi, disitulah datangnya pertolongan itu. Kepada engkau aku tak perlu, kepada Allah aku perlu. Datang pertolongan Allah itu. Tak terbakar Nabi Ibrahim. Sonju api itu. Ya. Kalau kita terbakar, bisa dibaca itu lagi. Menjadi-jadi itu dia. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita menghendaki tetapnya ada sesuatu yang mengajak kepada maksiat, tetap ingin kita sesuatu mengajak kita kepada maksiat, itu jauh kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menghendaki adanya sesuatu yang buat kita lupa pada Allah, tanda kita tidak jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita masih menghendaki kasyaf dan lain-lainnya, itu bukti bahwa kita belum ma'rifat kepada Allah. Dan kalau kita masih lagi menghendaki sesuatu selain Allah, berarti kita masih merasa belum cukup dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Idza sa'alta fas'alillah. Ini sabda Rasulullah. Bila engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa ista'anta, ista'in billah. Bila engkau minta tolong, minta tolonglah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu sudah cukup, tuan-tuan sekalian. Lalu bagaimana caranya kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dengan cara kita berdoa. Karena komunikasi kita dengan Allah itu adalah lewat doa itulah, tuan-tuan sekalian. Contohnya, ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba harta. Itu artinya, bukan berarti tiba-tiba dibuka apa-apa sejadah kok ada duit. Bukan begitu maksudnya. Ya Allah, berikan aku rezeki, berikan aku harta. Turun, tiba-tiba jatuh dia. Terkadang kita, tuan-tuan, kalau kita banyak kita keperluannya, inginnya berdoa, seakan-akan duit itu jatuh dalam air itu. Kadang begitu dia. Bukan begitu. Ketika kita minta, ya Allah berikan hamba rezeki, Allah akan berikan ilham, jumpai fulan bin fulan, mungkin dia akan berikan pekerjaan untuk engkau. Begitu dia. Tapi bila fulan pun fulan berikan pekerjaan untuk kita, kau jangan lah. Dia menokoh pula. Bagian akhir nih kita lewatkan. Bagian akhir. Wastihashuka bifukdani ma yuwaswisuka
Ma'allahi ta'ala dalilun ala adami wusdatika billahi ta'ala. Gelisahnya engkau dengan sesuatu yang mengganggu engkau bersama Allah, itu satu dalil bahwa engkau belum sampai kepada Allah. Kita sudah tahu, tuan-tuan sekalian, barang ini, tadi ya, kita tahu bahwa barang ini buat kita maksiat pada Allah. Hilang barang tadi. Tuan-tuan sekalian, ada omeh. Oh, banyak orang datang ke pesilat mengadukan hal hilang omeh. Wah, macam mana hilang omeh? Duit hilang je. Saya tanya, selembar dua lembar atau banyak atau tuan. Kadang dalam dompet pun hilang kata dia. Apa lagi kalau dompet hilang? Tak lain itu dah. Kalau barang yang hilang itu, yang membuat kita maksiat pada Allah, hilang barang yang buat maksiat pada Allah tu, sedih kita tuan-tuan sekalian. Itu kita tak jujur. Sedih pula. Harusnya gomal. Barang ni kan sudah membuat kita sombong angkuh. Melalaikan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang tadi. Buat kita angkuh, buat kita lalai, merusak hubungan kita dengan Allah. Karena sayangnya Allah pada kita, hilang barang itu. Sedih. Tengok tu. Sedih. Itu membuktikan kita tak jujur dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pernah kita sampaikan, orang yang ingin makrifat kepada Allah dan sudah sampai makrifat pada Allah itu, tuan-tuan sekalian, hari raya orang yang makrifat pada Allah itu ketika datangnya musibah. Sakit dia, miskin dia, hina dia, itulah hari raya mereka. Hari raya kita itu aja. Idul Fitri itu tak ada. Tak ada hari lain itu. Kalau orang-orang yang makrifat pada Allah, bila dia sakit, bila dia miskin, bila dia dihina orang, datang musibah kepadanya, itulah hari raya. Ada orang menentang, itulah orang tasawuf. Ada memang perkataan dalam tasawuf itu bahwa kalau engkau sakit jangan berobat. Ini kan perkataan ini bertentangan dengan hadis Rasulullah. Yang kata Rasulullah, bila engkau sakit berobatlah. Betul, tak salah. Yang dikatakan oleh Imam Ghazali, bila engkau sakit jangan berobat, tak salah juga. Sakit yang macam mana? Betul kata Rasulullah. Rasulullah panduan kita, acuan kita. Tak boleh tidak. Quran dan Rasulullah. Itu hadis Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, saya ulang, bila engkau sakit, berobatlah. Dalam kalangan sufi ini ada perkataan, bila engkau sakit jangan berubek. Jangan salahkan kalau tak faham. Macam mana dia? Ada hamba Allah lantam tak tanggung. Lantam. Mungkin karena rupanya, mungkin karena kayanya, mungkin karena jabatannya. Tak ada ubek untuk meredamkan kelakuannya itu. Lantam aja dia. Sombong. Suatu saat sakitlah dia. Sakit itulah yang buat dia berubah. Kalau tak berubah, langsung dia ubah lagi. Antak sakit dia. Sampai dia mengasuh dia berhajat kepada Allah. Orang kalau berhajat kepada Allah merasa lemah, itu yang Allah sukai, tuan-tuan sekalian. Idh wasalta ilaih. Jika engkau sampai kepada Allah, wasyahadtah, dan engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Jadi orang yang sudah sampai kepada Allah dan menyaksikan Allah bi'ainil qalbi, dengan hati, dengan mata hati, tuan-tuan sekalian, la ahbabta alla yakuna ma'aka syai'un yusawwisuka 'anillahi ta'ala. Niscaya engkau suka bahwa tidak ada sesuatu yang mengganggu engkau daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, apapun ceritanya yang datang kepada seorang hamba yang sudah sampai tadi, baik kenikmatan, kemudaratan, tak ada masalah bagi dia. Kenapa?
Karena dia sudah sampai kepada Allah dan sudah menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tuan-tuan sekalian, ayuhas salikun, kita yang bersuluk ini kan dilatih diri kita itu. Ya. Macam mana contohnya? Orang kalau sudah sampai ke tahap yang diinginkan itu, makom itu kan banyak dia. Makom yang pertama itu sampai dia makom dia namanya makom taubat lah. Sampai kepada makom bako. Di bawah bako itu fana namanya. Kalau fana itu dia yang hanya tahu dia Tuhan aja. Orang yang sampai ke makom fana itu kadang-kadang cakapnya tak menentu, kata orang tak paham, tak menentu tuh, gila katanya. Fana yang tahu dia Allah. Orang yang sudah sampai kepada makam baqa, setelah fana baqa dia ingat Tuhan dan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tuan-tuan sekalian, ketika diri kita latih tahapan demi tahapan zikir demi zikir itu kan dilaporkan kepada guru, dilaporkan dia. Dan supaya ingat naiknya tingkatan Tuhan itu, pernah saya tanya apa acuannya? Acuannya adalah syariat, tak boleh tidak. Bila bertembung dia, bila bertentangan antara syariat dan hakikat, itu hakikat itu ditinggalkan, tak boleh tidak. Jangan pegang hakikat, pegang syariat itu. Iko hakikat, iko syariat. Syariat itu yang dipegang. Kenapa? Karena Al-Quran dijamin, hadis Nabi dijamin, dan tidak ada jaminan pandangan-pandangan berupa mimpi, kasyaf, dan lain-lainnya itu. Acuannya itu. Kalau kita inginkan kaya, kita sehat, kita masyhur, kata Abu Talib Al-Makki, itulah yang membahayakan diri kita di sisi Tuhan kita. Orang yang tidak suka miskin, hina, dan sakit, ingatlah, kata beliau, perkara-perkara itulah yang kelak bisa menyelamatkan dirinya di sisi Tuhan. Ya tuan-tuan, jadi kita nih bersuluk nih untuk melatih diri kita supaya hati kita fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tuan-tuan sekalian, diberikan kemudahan-kemudahan segala macamnya supaya mudah kita dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bertarikat, kau dalam bersuluk bukan dah mesti bagi kau, meski begitu. Tak begitu dah. Ya, tak begitu dia dah. Kau tak bonus. Sedangkan sembahyang, tak sanggup togak bisa duduk, tak sanggup duduk bisa dia berbaring. Apa dalam tarikat itu? Mesti begini, meski begitu. Itu orang tak faham. Kita dalam bersuluk ni, hendak kita bersihkan hati kita tu dia. Kalau kita menyimpan permusuhan, itulah bahayanya. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, kita mendapat pelajaranlah dari hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah pada hikmah yang ke-222 ini. InsyaAllah panjang umur kita, Allah berikan kesempatan berjumpa lagi kita untuk membincangkan hikmah yang ke-223-nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.